Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sifat-sifat himpunan. Sifat himpunan yang pertama adalah kardinalitas himpunan. Kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan dan dapat dinotasikan dengan N dalam kurung A. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Tentukan banyaknya anggota himpunan A dan B berikut. A adalah himpunan 2, 4, 6, 8, 10. B adalah himpunan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29. Untuk penyelesaiannya, kita akan menentukan banyaknya anggota himpunan A. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Jadi banyaknya anggota A adalah 5 dan dapat dinotasikan dengan N dalam kurung A sama dengan 5. Ini kita bisa sebut dengan himpunan hingga karena kita bisa hitung jumlah anggotanya atau bisa kita sebut dengan finite set. Sekarang kita hitung anggota himpunan B, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi banyaknya anggota B adalah 15 dan dapat dinotasikan dengan N dalam kurung A sama dengan 15. Ini juga disebut dengan himpunan hingga karena bisa kita hitung jumlahnya atau finite set. Himpunan tak hingga adalah himpunan yang memiliki anggota tak hingga atau bisa kita sebut dengan infinite set. Kita masuk ke contoh soal. B adalah himpunan bilangan asli. Jadi untuk penyelesaiannya kita bisa tuliskan B adalah himpunan bilangan asli. Karena di sini himpunan bilangan asli dimulai dari 1, maka bisa kita tulis 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Karena dari soalnya hanya disebutkan bilangan asli. Jadi ini kita sebut dengan himpunan tak hingga. Himpunan tak hingga atau infinite set bukan termasuk kardinalitas himpunan. Yang kedua, himpunan bagian. Ini adalah lambang dari himpunan bagian. A himpunan bagian dari B. Jadi maksudnya semua anggota himpunan A merupakan anggota himpunan B. B himpunan bagian dari A. Maksudnya, semua anggota himpunan B merupakan anggota himpunan A. Ini tanda seperti ini, itu adalah bukan himpunan bagian. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Diketahui S adalah himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A adalah himpunan 1, 2, 3, 4, 5. B adalah himpunan 1, 2, 3. Dan C adalah himpunan 6, 7, 8. Tentukan, yang pertama ini adalah diagram Venn. Yang kedua, A himpunan bagian S. Yang ketiga, A himpunan bagian B. Yang keempat, B himpunan bagian A. Dan yang kelima adalah himpunan kosong merupakan himpunan bagian C. Untuk menyelesaikannya, jadi untuk menggambar diagram Venn, pertama kita buat persegi panjang dulu. Kemudian
Di pojok kiri atas beri tanda S. S ini artinya himpunan semesta. Karena diketahui tadi ada 3 buah himpunan, berarti ini ada 3 buah lingkaran. Lingkaran yang pertama untuk himpunan A, lingkaran yang kedua untuk himpunan B. Kenapa himpunan B-nya berada di dalam himpunan A? Karena semua anggota himpunan B itu merupakan anggota himpunan A. Dan yang ketiga, ini adalah untuk himpunan C. Kenapa di sini gambar himpunannya terpisah atau tidak terpisah? Karena himpunan C tidak ada yang sama dengan himpunan A dan himpunan B. Sekarang tinggal kita tuliskan. Anggota dari himpunan B itu adalah 1, 3, dan 2. Dan anggota dari himpunan A selain 1, 2, dan 3 itu adalah 4 dan 5. Kemudian anggota dari himpunan C ini adalah 6, 7, dan 8. Sekarang tinggal kita tulis anggota himpunan S yang belum ditulis, yaitu 9 dan 10. Kita akan menjawab yang B. A himpunan bagian dari S. Iya, karena semua anggota A ini merupakan anggota S. Yang ketiga, A himpunan bagian dari B. A himpunan bagian dari B. Apakah semua anggota himpunan A merupakan anggota himpunan B? Ini tidak. Karena semua anggota A tidak ada di B. B. Himpunan bagian dari A. Apakah anggota dari himpunan B merupakan anggota A? Iya, karena semua anggota B ada di A. Himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari C. Iya, karena himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari semua himpunan. Jadi himpunan kosong ini bukan himpunan bagian dari C aja, tapi himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari A, himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari B, himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari C. Kita lanjut yang ketiga, yaitu himpunan kuasa. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan-himpunan bagian dari A, dilambangkan dengan P dalam kurung A. Banyak anggota himpunan kuasa, atau bisa kita tulis N dalam kurung P dalam kurung A, atau bisa kita sebut dengan banyaknya himpunan bagian, yang rumusnya adalah 2 pangkat N. Kita masuk ke contoh. Tentukan semua himpunan bagian dari A adalah himpunan A, B, C, D. Kita akan menghitung banyaknya anggota himpunan bagian dari A. Sebelum menghitung banyaknya anggota himpunan bagian dari A, berarti kita hitung dulu jumlah anggota dari A, yaitu 1, 2, 3, 4. Atau bisa kita tulis N dalam kurung A sama dengan 4. Jadi, banyaknya himpunan bagian itu adalah 2 pangkat 4 atau sama dengan 16. Sekarang kita bisa gunakan dengan segitiga Pascal. Jadi, untuk segitiga Pascal yang pertama, baris yang pertama ditulis dengan angka 1, baris yang kedua sebelah kiri ditulis dengan angka 1, sebelah kanan ditulis dengan angka 1. Kemudian baris yang ketiga, sebelah kiri itu adalah angka 1, sebelah kanan itu adalah angka 1. Kemudian untuk yang bilangan yang di tengahnya tinggal dijumlahkan, yaitu 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kemudian lanjut, baris yang keempat.
sebelah kiri ditulis dengan angka 1, sebelah kanan ditulis dengan angka 1. Maka yang di tengahnya berarti kita bisa hitung 1 ditambah 2, ini sama dengan 3. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi dituliskannya di tengah-tengahnya ya. Kemudian baris selanjutnya yaitu 1. 1 ditambah 3 sama dengan 4. 3 ditambah 3 sama dengan 6. 3 ditambah 1 sama dengan 4. Kemudian yang sebelah kanan itu ditulis dengan angka 1. Berarti kalau misalnya kita lihat, ini merupakan segitiga. Jadi ini disebut dengan segitiga Pascal. Baris yang pertama untuk himpunan kosong. Baris yang kedua untuk himpunan A. Baris yang ketiga untuk himpunan A dan B. Baris yang keempat untuk himpunan A, B, C. Baris yang kelima untuk himpunan A, B, C, D, E. Berarti sampai sini segitiga Pascalnya, karena dari soalnya hanya sampai A, B, C, D, E. 1 ini untuk 0 anggota 4 itu adalah 1 anggota, 6 itu adalah 2 anggota, 4 untuk 3 anggota, dan 1 untuk 4 anggota. Jadi tadi kan banyaknya himpunan bagiannya itu ada 16, berarti bisa kita hitung 1 ditambah 4 itu adalah 5. 5 ditambah 6 itu adalah 11. 11 ditambah 4 sama dengan 15. 15 ditambah 1 sama dengan 16, berarti sama. Sekarang kita akan menentukan himpunan kuasanya. Jadi dengan cara diagram pohon ya. A, ini kan tadi A, B, C, D, E. Berarti di sini A, B, C, D. Kemudian B. B setelah B itu ada C dan ada D. Setelah C itu ada D. Berarti terakhirnya itu adalah di huruf D. Kemudian C. C itu adalah D. Kalau udah terakhirnya D, berarti tidak ditulis lagi. Kemudian yang B. B itu adalah C, D. Setelah C, D. Berarti terakhirnya di huruf D. Kemudian C itu adalah D, dan yang terakhir adalah D. Jadi bisa kita lihat di sini adalah A, B, C, D. Ini dari A, B, C, D, B, C, D, pokoknya terakhirnya itu adalah D. Jadi banyaknya himpunan bagian yang mempunyai 0 anggota adalah 1. Tadi 0 anggota ini adalah 1, yaitu merupakan himpunan kosong. Kemudian banyaknya himpunan bagian yang mempunyai 1 anggota itu ada 4, yaitu himpunan A, himpunan B, himpunan C, dan himpunan D. Kalau kita lihat ini 1, 1, 1, 1. Selanjutnya, banyaknya himpunan bagian yang mempunyai 2 anggota itu adalah 6, yaitu AB, AC, AD, BC, BD, dan CD. Kemudian, banyaknya himpunan bagian yang mempunyai 3 anggota adalah 4, yaitu ABC, ABD, ACD, dan BCD. Banyaknya himpunan bagian yang mempunyai 4 anggota adalah 1, yaitu A, B, C, D. Kesamaan 2 himpunan. 2 himpunan A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika A himpunan bagian B dan B himpunan bagian dari A. Dinotasikan dengan A sama dengan B. Kita masuk ke contoh soal. Diketahui himpunan A adalah himpunan HARUM dan B adalah himpunan MURAH. Kita jawab. A merupakan himpunan bagian dari B. Kita lihat anggota dari himpunan A itu adalah HARUM. Berarti ini apakah anggota dari himpunan A ada semua di B? Iya, karena semua anggota A ada di B. Berarti ini bisa kita tulis A merupakan himpunan bagian dari B.
Sekarang B himpunan bagian dari A. MURAH. Kalau kita lihat MURAH ini ada semua di A. Berarti B merupakan himpunan bagian dari A. Iya ini. Karena semua anggota B ada di A. Jadi A sama dengan B, maka disebut dengan himpunan yang sama. Dua himpunan dikatakan ekuivalen jika banyaknya anggota himpunan A sama dengan banyaknya anggota himpunan B, atau jumlah anggotanya itu adalah sama. Kita masuk ke contoh soal. Diketahui himpunan A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 6 dan B adalah himpunan huruf vokal. Jawab. Kita lihat bilangan asli yang kurang dari 6 yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi banyaknya anggota himpunan A, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Maka bisa kita tulis N dalam kurung A sama dengan 5. Anggota himpunan B, huruf vokal yaitu A, I, U, E, O. Kalau kita hitung banyaknya anggota himpunan B itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bisa kita tulis N dalam kurung B sama dengan 5. Berarti kita lihat jumlah anggotanya ini adalah sama, yaitu sama-sama 5. Karena banyaknya anggota himpunan A sama dengan banyaknya anggota himpunan B, maka disebut dengan himpunan yang ekuivalen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.